Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Zakaria. Saya dari kelas 6 AD4 ABG. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya selama 12 minggu di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 untuk perancangan bangunan sekolah menengah kejuruan. Pertama-tama kita akan masuk ke latar belakang. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah sangat berperan untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi nasional dan tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara akurat. Para siswa dihadapkan berbagai macam pilihan seperti SMA, SMK, atau MA. Tepat di bawah ini salah satu contoh dari SMK Negeri 1 Magelang. Faktor yang mempengaruhi minat masuk siswa masuk ke SMK adalah yang pertama adalah kemauan, ketertarikan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan kondisi sekolah. Permasalahan di sini adalah keberadaan sekolah menengah kejuruan di Kota Pontianak adalah sebanyak 30 sekolah, seperti yang tertera pada diagram di samping. Selanjutnya kita akan masuk ke lokasi tapak. Lokasi ini tepatnya berada di Jalan Es Parman, Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Luas set sendiri sekitar 11.944 meter persegi. Lebar jalan primer 8 meter di Jalan WR Supratman, lebar jalan sekunder 8 meter di Jalan Es Parman. KDB sendiri dari 11.000 itu terdapat 7.166 meter persegi. KLB didapat 71.664 meter persegi. KDH sendiri 4.776 meter persegi. Dan jumlah lantai bangunan 10 lantai. Pembahasan selanjutnya masuk ke hubungan ruang. Lantai dasar terdapat area parkir, ruang guru, ruang tata usaha, ruang tamu, ruang pimpinan, toilet, ruang tata hijau, lapangan, ruang kelas, ruang praktek, kantin, dan toilet. Lantai 1 terdapat ruangan laboratorium bahasa, laboratorium IPA, ruang kelas, laboratorium jurusan, ruang singgah, laboratorium komputer, toilet, dan perpustakaan. Lantai 2 sendiri terdapat aula, ruang teori, ruang kelas, laboratorium jurusan, ruang interaksi, dan toilet. Ketiga lantai ini dihubungkan oleh tangga. Masuk ke kesimpulan analisis tapak. Tepat guna lahan, memotong masa bangunan pada tengah dengan tujuan untuk jadikan tambahan area hijau. Efisiensi dan konservasi energi, bukan yang maksimal untuk pencahayaan alami dan penggunaan solar panel. Yang ketiga, angin, masa bangunan dibuat berongga atau yang dapat membuat sirkulasi angin terus berjalan. Yang keempat, vegetasi, menambahkan pohon terbesi, pohon mahoni, boxwood, dan rumput Jepang. Yang kelima, matahari, membuat inner coat untuk menyerap cahaya matahari. Manajemen lingkungan bangunan, membuat STP atau tempat penampungan limbah cair. Aksesibilitas, meletakkan akses keluar masuk utama pada sisi depan yang terhubung dengan Jalan WR Supratman dan akses sekunder yang pada Jalan Es Parman. Kebisingan terhadap noise pada bangunan dilakukan dengan memberikan jarak dan menambahkan vegetasi. Sumber dan siklus material, penggunaan kembali material bekas pakai sebagian bahan bekasting atau yang lainnya, dan penggunaan struktur prafabrikasi. Konservasi air dan curah hujan, sistem pengalian air vertikal dari atas bangunan untuk menghemat penggunaan mesin. Selanjutnya masuk ke transformasi massa. Bentuk dasar dari gubahan massa ini persegi panjang yang mengikuti bentuk pada umumnya sekolah yang ada. Selanjutnya pengurangan bentuk persegi di tengah untuk dibuatnya sebagai area olahraga dan upacara pada sekolah ini. Selanjutnya dipotongnya pada dua sudut bangunan untuk jalur sirkulasi udara dominan masuk ke dalam bangunan dan juga sirkulasi masuk siswa. Yang keempat, pemotongan area merah tersebut hanya sebatas untuk jalur sirkulasi yang dekat untuk pengguna memarkirkan sebelah bangunan tersebut. Yang terakhir, pemberian area hijau dalam bangunan sebagai bagian dari konsep biofilik juga membantu kenyamanan pengguna tangga dan WC karena area hijau ini bersebelah dengan ruang tersebut. Masuk ke latar belakang desain. Sekolah kejuruan, sekolah dengan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan lanjutan dari SMP atau MTS. Yang kedua, daerah urban. Meningkatnya kebutuhan SDM di daerah perkotaan yang signifikan mengharuskan bagi daerah setempat menambah lulusan siswa yang unggul dan siap kerja. Yang ketiga, pendidikan terpadu, memberikan pendidikan yang terbaik dan memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keberlanjutan rancangan,
Rancangan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan tanpa mengurangi, mengorbankan, dan menghancurkan keadaan lingkungan. Yang kelima, kenyamanan belajar. Keadaan di mana proses belajar mengajar mendapatkan kenyamanan termal dan visual. Pendekatan biofilik desain. Desain biofilik adalah konsep yang digunakan dalam industri bangunan untuk meningkatkan konektivitas penghuni ke lingkungan alam melalui penggunaan alam langsung, alam tidak langsung, serta kondisi ruang dan tempat. Daerah urban adalah tempat di mana bangunan-bangunan besar terdiri yang di mana tidak terlalu mementingkan adanya penghijauan atau dampak terhadap lingkungan sekitar. Konsep biofilik ini dibuat dengan tujuan utamanya adalah kenyamanan pada bangunan, khususnya ruang belajar, mengajar, dan bangunan yang dimana berdampak besar akan keberlangsungan aktivitas di dalamnya. Konsep ini juga berdampak pada pemenuhan area hijau pada perkotaan. Solusinya, penggunaan struktur beton precast mengurangi material sisa yang terbuang dan mengurangi durasi pekerjaan, dan juga dapat menggunakan baja guna dapat diatur ulang suatu saat. Yang kedua, pengaplikasian sistem dalam bangunan yang berkelanjutan seperti bioseptic tank guna tidak mencemari drainase atau lingkungan setempat. Penggunaan tendon yang ditempatkan di atas bangunan atau lantai tertinggi guna mengurangi pemakaian mesin pompa dan mengurangi pemakaian air pump. Dan yang terakhir, penggunaan solar panel untuk memanfaatkan energi matahari guna mengurangi pemakaian energi listrik. Yang terakhir, memberikan area hijau yang cukup pada bangunan untuk penghawaan dalam bangunan dan sungai kecil atau kolam ikan dalam bangunan. Kedua solusi tersebut guna mendapatkan kenyamanan termal dan visual dalam bangunan untuk proses belajar mengajar dapat berjalan lancar. Dan yang terakhir, gambar kerja. Yang pertama adalah set plan. Yang kedua adalah key plan dana lantai dasar gedung A, key plan dana lantai dasar gedung B, key plan dana lantai 1 gedung A, key plan dana lantai 1 gedung B, key plan dana lantai 2 gedung A, yang terakhir key plan dana lantai 2 gedung B. Dan terdapat perspektif 3D bangunan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.